Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nama saya Khairunisa Rahimah dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 1A. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pertama ada pengertian syirik. Kata syirik atau syirkun berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama, atau berkongsi. Arti lugawi atau bahasa ini mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Dalam Al-Quran, kata syirik dengan berbagai bentuknya disebutkan 227 kali dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, persekutuan dalam pemilikan harta. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Yang kedua, persekutuan dalam merasakan azab di akhirat. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 39 disebutkan, harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Dan yang ketiga, persekutuan dalam kekuasaan atau penciptaan antara Allah dengan berhala-berhala atau makhluk lain ciptaan Allah, seperti disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 106. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Pengertian syirik yang ketiga tersebutlah yang dimaksud dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asyirku al-akbar, yaitu syirik besar. Syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan. Dan yang kedua ada asyirku al-asghar, yaitu syirik kecil, menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah atau beramal kebaikan yang tujuannya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Padahal tujuan beribadah dan beramal kebaikan itu seharusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Untuk pembahasan kedua ada bentuk-bentuk syirik. Yang pertama ada sihir. Kita mengetahui sihir itu merupakan cara seseorang yang mempunyai dendam kepada orang lain, misalnya iri ataupun dengki, yaitu dengan cara membuat ikatan-ikatan atau buhul, meniup-niupnya, kemudian membukanya. Dengan cara demikian, objek menjadi saling bermusuhan, rumah tangga jadi berantakan, persahabatan menjadi permusuhan, hubungan bisnis pun bisa porak-poranda. Yang kedua ada nusyrah. Nusyrah menurut Ibnu Athir adalah pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang diduga kemasukan jin. Nusyrah juga bermakna mengeluarkan sihir dari seseorang yang terkena sihir. Ada dua sihir nusyrah. Pertama, penyembuhan orang yang terkena sihir dengan doa yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Ini hukumnya mubah atau boleh. Kedua, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan sihir lain. Ini hukumnya haram. Rasulullah ditanya tentang nusyrah, beliau menjawab, hal itu adalah pekerjaan setan. Maksudnya, nusyrah dengan cara mengeluarkan jin dengan bantuan jin adalah haram karena masuk kategori perbuatan syirik. Yang ketiga ada tanjim atau perbintangan.
Kata tanjim dalam terminologi syariat diartikan sebagai upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat bintang-bintang. Yang keempat ada tiaroh. Pada masyarakat kita ada keyakinan kalau di rumah itu ada kupu-kupu, kalau mata berdenyut tandanya akan menangis, dan lain-lain. Keyakinan seperti itu disebut tiaroh. Tiaroh hukumnya syirik. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kifaratnya bagi orang yang melakukan tiaroh?" Beliau menjawab, "Hendaklah salah seorang dari mereka berkata, 'Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada kesialan kecuali kesialan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain diri-Mu." Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kelima ada tamaim atau jimat. Tamaim adalah bentuk jamak dari tamaimah, yaitu sesuatu yang dikalungkan ke leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak bala atau bahaya. Bentuk jimat bisa berupa cincin, keris, tongkat, bahkan ada juga yang lembaran yang bertuliskan sejumlah ayat Al-Quran. Itu termasuk syirik ya. Pembahasan selanjutnya ada penyebab syirik. Ada 3 sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu, kebodohan, kemudian ada do'ful iman, lemahnya iman, dan ada taklid, yaitu ikut-ikutan secara membabi buta. Yang pertama ada al-jahlu. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam itu disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua ada do'ful iman, lemahnya iman. Seseorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat, sebab rasa takut kepada Allah itu tidak kuat. Lemahnya rasa takut kepada Allah ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai dirinya. Yang ketiga ada taklid. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Rasulullah SAW sangatlah menyayangi umatnya, ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara yang pertama, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Dan yang ketiga ada larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.